Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan beredar rekaman suara seorang wanita yang mengaku sebagai penjual dawet di sekitar pintu 3. Rekaman suara tersebut mendapatkan kecaman dari Aremania karena dianggap menggiring isu bahwa korban berjatuhan bukan akibat gas air mata. Saat ini Aremania tengah memburu sosok yang mengaku sebagai penjual dawet tersebut. Dalam rekaman yang beredar, wanita itu mengaku berjualan dawet di sekitar pintu keluar nomor 3 Stadion Kanjuruhan. Ia memberikan kesaksian bahwa pada saat kerusuhan gas air mata yang ditembakkan tidak seberapa. Sebaliknya, ia menyebut penyebab banyaknya korban meninggal akibat Aremania berdesak-desakan dan saling injak di pintu keluar. Selain itu, penjual dawet ini juga mengaku melihat aksi heroik seorang polisi sedang menyelamatkan anak yang terjepit. Ia mengatakan polisi yang berjasa menolong anak-anak itu bernama Arif yang berasal dari Kota Batu. Tak cukup sampai di situ, wanita penjual dawet itu pun mengaku mencium bau alkohol dari para korban yang meninggal dunia. Diduga banyak supporter yang mabuk saat menonton pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Setelah rekaman suara ini viral di media sosial, Aremania pun langsung meradang. Mereka mengklaim pengakuan yang disampaikan wanita penjual dawet itu tidak benar alias hoax. Di sisi lain, keberadaan penjual dawet itu juga dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya penjual dawet di sekitar pintu 3. Di kawasan tersebut hanya ada toko mebel, penjual kopi, dan juga mie instan. Menurut pengakuan salah satu pegawai toko mebel, penjual dawet di Stadion Kanjuruhan memang ada, namun berjualan menggunakan rombong. Terlebih yang berjualan dawet adalah seorang pria, bukan seorang wanita, seperti yang mengaku dalam video viral tersebut. Pegawai mebel itu juga yakin bahwa rekaman suara penjual dawet tersebut adalah hoax. Sebagai bentuk protes atas rekaman itu, Aremania menempel selebaran di area pintu keluar 3 untuk mencari sosok penjual dawet misterius itu. Kepolisian juga ikut mendalami soal beredarnya rekaman suara tersebut. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan, Nugroho Setiawan sempat menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik para penonton yang panik dan hendak menyelamatkan diri dari gas air mata saat berdesakan dan juga terhimpit. Menurut Nugroho, dalam rekaman kamera CCTV itu terlihat para penonton yang panik mencoba menghindari gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian dengan berusaha menyelamatkan diri dari pintu mana saja yang terbuka. Ia menuturkan saat pintu Stadion Kanjuruhan terbuka namun sangatlah kecil. Pintu yang seharusnya dipakai untuk pintu masuk terpaksa menjadi pintu keluar. Ia memaparkan dalam rekaman tersebut terlihat para penonton yang berebut untuk keluar. Ada sebagian yang sudah pingsan karena berdesakan dan diduga kehabisan oksigen. Ia pun mengaku miris melihat rekaman CCTV tersebut. Nugroho mengatakan TGIPF juga menemui dan melihat kondisi korban luka atau yang terpapar gas air mata. Nugroho mengatakan dari temuan sementara memperlihatkan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tak layak untuk menggelar pertandingan dengan risiko tinggi seperti laga derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Nugroho menuturkan pertandingan yang diperkirakan beresiko tinggi yang mana pelaksana harus membuat perhitungan secara rinci dan mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Jumlah seluruh korban dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 705 orang. Sebanyak 131 orang diantaranya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami luka-luka. Kapolri juga telah mengumumkan 6 orang tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik
beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan investigasi sedikitnya 7 hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 orang imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dari hasil investigasinya, tim menemukan sedikitnya 12 temuan awal hingga akhirnya menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tak hanya melibatkan pelaku di lapangan. 12 temuan tersebut diantaranya adalah saat pertengahan babak kedua. Diketahui terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke lapangan, didasari pada keterangan saksi yang ada. Hal tersebut terjadi oleh karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan juga memberikan dukungan moral pada seluruh pemain. Sebelum penembakan gas air mata, tak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Tindak kekerasan yang dialami para supporter juga tak hanya dilakukan oleh anggota Polri, namun juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan juga menendang. Berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tak hanya ditujukan ke bagian lapangan, namun juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di wilayah tribun. Saat supporter hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Temuan selanjutnya yakni berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. Setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan juga minim mengalami pertolongan. Dengan segera dari pihak aparat kepolisian, para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. Peristiwa kekerasan dan penderitaan ini diketahui tak hanya terjadi di dalam stadion, namun juga terjadi di luar stadion. Aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata pada para supporter yang berada di luar stadion. Pasca peristiwa, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi, baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Hingga saat ini, tak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan korban luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Tadi sebetulnya sudah menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 12 temuan awal yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah supporter begitu. Nah, dari berbagai 12 temuan awal itu, setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Pertama, kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bang Johar sudah menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan, sebetulnya mereka melakukan dorongan motivasi dan juga memberikan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan itu direspon secara berlebihan
oleh aparat keamanan dan kemudian melakukan sejumlah tindak kekerasan. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir menceritakan pengalamannya kalau bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 5 Oktober lalu. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA di negara tuan rumah Piala Dunia 2022 yakni Qatar. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menerima ucapan duka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang memakan korban meninggal dunia lebih dari 100 jiwa dan ratusan korban luka. Erick Thohir menambahkan bahwa FIFA siap membantu Indonesia untuk mengevaluasi sepak bola tanah air secara menyeluruh. Seusai tragedi Kanjuruhan 1 Oktober silam, pada pertemuan di Doha, Qatar pada 5 Oktober, Erick Thohir bercerita banyak hal dengan Presiden FIFA tersebut. Erick Thohir yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional itu mengatakan, Gianni Infantino tahu perasaannya seusai tragedi Kanjuruhan. Bahkan saat Erick Thohir bertemu langsung dengan Gianni, Presiden FIFA tersebut menjadi begitu emosional. Kala menceritakan memori masa kecilnya pertama kali ke stadion sepak bola bersama dengan sang ayah, Presiden FIFA itu pun berkaca-kaca saat menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Erick Thohir mengakui jika lebih mudah untuk membuka pembicaraan setelah Gianni menceritakan pengalaman masa kecilnya. FIFA sendiri kini sudah menegaskan tak memberikan sanksi pada Indonesia buntut tragedi Kanjuruhan. Pihak FIFA bahkan akan berkantor di Indonesia dan membantu membenahi regulasi dunia sepak bola di tanah air. Kontras menemukan hal ganjil dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober. Diketahui 131 orang meninggal dunia akibat berdesakan setelah polisi yang bertugas menembakkan gas air mata. Setelah melakukan investigasi, Kontras mengaku telah mendapatkan 12 temuan awal. Salah satunya terkait keganjilan soal mobilisasi aparat di Kanjuruhan, termasuk BRIMOB yang membawa gas air mata. Kontras mengatakan mobilisasi aparat keamanan yang membawa gas air mata dilakukan pada pertengahan babak kedua, padahal situasi saat itu tak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan, apalagi seluruh supporter yang hadir adalah Aremania yang merupakan supporter tuan rumah. Pengkondisian ini sengaja dilakukan guna meminimalkan kemungkinan bentrok antara supporter. Pengkondisian ini sengaja dilakukan guna meminimalkan kemungkinan bentrok antar supporter klub rival tersebut. Di sisi lain, Kontras juga menyoroti soal penembakan gas air mata yang langsung dilakukan tanpa mengindahkan tahapan awal. Dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 bahwa dalam hal penggunaan kekuatan, ada tahap-tahap awal yang harus dilakukan aparat sebelum tiba pada keputusan menembakkan gas air mata. Terlebih, gas air mata ini ditembakkan ke tribun penonton yang utamanya berada di wilayah Tribun Selatan, padahal supporter di area tersebut tidak dalam keadaan ricuh. Diketahui bahwa Komnas HAM dalam hasil investigasi terhadap sejumlah jenazah mengatakan bahwa mayoritas penyebab meninggalnya 131 korban karena sesak nafas akibat gas air mata. Masalah penggunaan gas air mata memang menjadi salah satu perhatian di tragedi Stadion Kanjuruhan. Polri telah menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan ini. Mereka adalah Dirut LIB, kemudian Ketua Panpel, Security Officer, Kabak Ops Polres Malang, Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim, dan Kasat Samapta Polres Malang. Tadi sebetulnya sudah menjelaskan bahwa setidak-tidaknya ada sekitar 12 temuan awal yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah supporter begitu.
Nah, dari berbagai 12 temuan awal itu, setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Pertama, kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bang Johar sudah menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan, sebetulnya mereka melakukan dorongan motivasi dan juga memberikan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan itu direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan dan kemudian melakukan sejumlah tindak kekerasan. Nah, akibat dari peristiwa tindak kekerasan ini berdampak atau mengakibatkan sejumlah supporter lain ikut turun ke dalam lapangan. Nah, turunnya para supporter ini ke dalam lapangan bukan untuk melakukan satu tindakan serangan, tetapi untuk menolong kawan-kawan supporter yang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap supporter yang ada di dalam lapangan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi juga Bang Johar sudah menjelaskan bahwa dalam konteks Perkap nomor 1 tahun 2019 atau tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, dalam hal penggunaan kekuatan itu tidak boleh aparat kepolisian langsung masuk menggunakan upaya penembakan gas air mata. Viral sebuah video yang menunjukkan seorang oknum TNI memukuli seorang satpam jasa ekspedisi pada Rabu 5 Oktober. Insiden ini terjadi di gudang sebuah marketplace yang berada di Gianyar, Bali. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku setelah membeli barang secara online. Namun saat barang tersebut tiba, barang itu tak sesuai dengan yang dipesan. Dalam video, oknum TNI tersebut mengenakan celana loreng dan juga sebuah kaos. Ia datang melayangkan satu pukulan ke wajah petugas keamanan. Tak lama kemudian sejumlah pegawai jasa ekspedisi langsung mendekat untuk melerai keduanya. Namun justru keadaan semakin memanas saat seorang pria bersama oknum TNI itu turut menyerang sang satpam. Pada akhirnya keadaan bisa tenang setelah sejumlah pegawai jasa ekspedisi tersebut melerai. Oknum TNI yang berada dalam video viral tersebut merupakan Sersan MS. Insiden ini bermula saat Sersan MS membeli barang secara online. Kemudian saat barang yang dipesan datang ternyata tak sesuai dan membuatnya merasa tak terima. Ia kemudian mendatangi gudang jasa ekspedisi tersebut. Maksud kedatangan Sersan MS untuk menyampaikan komplain terkait paket miliknya. Ia bertemu dengan petugas keamanan yang langsung menjelaskan mekanisme pemesanan. Satpam ini mengatakan proses komplain bisa dilakukan lewat aplikasi, bukan langsung ke gudang jasa ekspedisi. Sayangnya, Sersan MS tak menerima penjelasan dari Satpam tersebut hingga berujung aksi pemukulan yang kemudian viral di media sosial. Korban kemudian melapor ke Polres Gianyar setelah kejadian. Informasi tersebut juga telah dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam Udayana, Kolonel Kavari Antonius Totok. Mediasi telah dilakukan dan keduanya sepakat untuk berdamai.
Tiga anggota Polres Tabes Medan berinisial H, B, dan juga A beserta seorang warga sipil ditangkap kepolisian karena berusaha merampok satu keluarga di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Benny, korban yang hendak dirampok, mengatakan peristiwa tersebut berawal kala dia mengunggah foto sepeda motornya di akun Facebook dan hendak dijual. Sebuah akun kemudian menanggapi dan hendak membeli sepeda motor yang ia posting. Setelah itu percakapan berlanjut ke WhatsApp dan mereka pun berjanjian untuk bertemu di sebuah tempat di Pancur Batu pada 5 September lalu. Benny datang menggunakan sepeda motor membawa serta istri dan juga anaknya. Sampai di lokasi, ada dua pria mengendarai sepeda motor mendatangi dan mengaku sebagai pembeli. Tak lama kemudian muncul mobil Kijang Innova hitam berplat nomor BK1165OZ yang berisikan 3 orang laki-laki. Ketiganya mendatangi Benny dan menyebut bahwa motor yang hendak dijual terlibat masalah. Merasa ada yang tak beres, Benny meminta para pelaku menunjukkan identitasnya. Namun para pelaku ini ngotot ingin membawa Benny ke kantor polisi. Kemudian ia pun meminta jika hendak dibawa ke kantor polisi harus ke Polsek Sunggal. Namun tiba-tiba para pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor beserta STNK-nya. Para pelaku mengancam Benny akan dibawa masuk ke dalam mobil. Mendengar hal itu, para pelaku langsung kabur. Padahal Benny menuturkan ia mengambil ponsel karena ingin mengambil foto wajah para pelaku. Karena para pelaku berusaha kabur, istri Benny pun menahan mobil tersebut. Namun pelaku tetap tancap gas hingga istri Benny yang tengah menggendong anaknya sempat terluka akibat terseret mobil. Sementara surat kendaraan yang sempat diambil dilempar keluar dari dalam mobil. Benny kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mendapatkan laporan, pihak kepolisian dari Polres Tabes Medan pun kemudian berupaya menangkap 4 dari 5 pelaku. Belakangan diketahui 3 pelaku merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Sat Samapta Polres Tabes Medan. Anggota ya, kita kan sudah diproses secara pidana, sudah di reskrim. Untuk pelanggaran anggota sendiri nanti kita proses, ya kita lihat ya, nanti dari hasil pemeriksaan kita akan lakukan pemeriksaan atas pelanggaran. Ya jelas mereka yang melanggar kita berikan sanksi ya. Pelaku pembunuhan sekeluarga di Waikanan, Erwin, sempat mencium salah satu korban yang merupakan keponakannya sendiri sebelum dibuang dan ditanam ke septic tank. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rasyena mengatakan, pelaku Erwin sempat mencium keponakannya bernama Zahra sebelum dibuang ke septic tank tersebut. Hal ini terungkap saat Erwin mengikuti rekonstruksi pembunuhan sekeluarga yang dilakukan Polres Waikanan di Marga Jaya Negara Batin pada Jumat 7 Oktober. Adapun korban yang dibuang ke dalam septic tank terlebih dahulu yakni Wawan, kemudian korban Zainuddin, Situ Romlah, dan yang terakhir adalah korban Zahra. Dari rekonstruksi diketahui bahwa pelaku Erwin sempat merokok juga seusai menghabisi nyawa korban. Saat itu para korban dibiarkan begitu saja sebelum septic tank akhirnya dibor. Kejadian pembantaian satu keluarga ini terjadi pada Oktober 2021 silam. Cekcok terjadi lantaran masalah utang piutang dan juga warisan. Mereka diketahui menggunakan uang warisan tersebut untuk berjudi dan juga mabuk-mabukan. Kepala Kampung Marga Jaya Negara Batin Waikanan, Muhammad Yani, mengatakan setelah melakukan pembunuhan 5 orang sekeluarga di Waikanan, para pelaku menjual motor dan juga tanah. Tanah yang mencapai 3 hektar itu dijual seharga 300 juta rupiah.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku geram saat meninjau perumahan prajurit Kogab Wilhan I di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Panglima TNI Andika Perkasa sempat menyentil soal para bintang TNI yang diyakininya akan menempati rumah susun para anggota. Kekesalan ini disampaikan Panglima TNI saat meninjau perumahan prajurit Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Kogab Wilhan I di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam unggahan video di media sosial Instagram pribadinya, ia tampak sedang berkunjung ke Kepulauan Riau bersama istrinya Hetty Andika Perkasa. Kunjungan Panglima TNI ini dalam rangka melihat secara langsung pembangunan markas Kogab Wilhan I. Jenderal Andika berjalan menuju sebuah gedung yang sudah hampir jadi. Ia pun menanyakan ukuran gedung tersebut. Dalam video ini juga tampak Panglima TNI berbincang dengan sejumlah prajurit TNI lainnya. Panglima TNI Andika Perkasa tampak berbincang di dekat mobil dinas yang ia tumpangi di tepi jalan. Di situ pimpinan tertinggi TNI tersebut mengatakan kondisi anggota TNI yang masih menumpang selama berdinas. Ia memastikan rumah susun yang dibangun diberikan yang terbaik untuk para anggota. Lantas Panglima TNI merasa geram dan sempat menyentil soal para bintang TNI yang diyakininya justru bakal menempati rumah susun para anggota. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga mengecek apakah listrik dan air sudah mulai masuk ke rumah susun yang dibangun untuk prajurit ini. Tak hanya itu, Jenderal Andika Perkasa juga meminta pada pelaksana pembangunan agar rumah susun ini selesai pada akhir November 2022. Mereka ini rumahnya masih numpang-numpang. Jadi punya kita Mas Bona, walaupun ini rumah anggota, prakteknya nanti yang make ya bintang-bintang ini semua. Yakin saya. Dia ngelembur juga? Ngelembur, Pak. Bagus. Perkiraan selesai kapan? Akan kejar Desember, Pak. Desember mah harus. November lah, akhir. Harus lah. Listrik udah mulai diurus belum? Listrik tinggal sambung, Pak. Sekarang kita udah pakai bayar ke PLN, kita pakai listrik, bayar bulanan. Token. Oh iya. Token, jadi bulanan. Multiguna kita bayar bisa pemakaian daya 13.000. Jadi lainnya sudah ada dari PLN? Sudah ada. Oh. Sudah. Air susah nggak air? Air lagi bor, Bapak. Yang satu sudah jalan sebelah kiri, sebelah kanan lagi bor sekarang, Bapak. Jadi kita dua sumber. Siap. Untuk liftnya berapa personel? Kapasitas maksimal? Kita ambil yang satu ton, jadi bisa sampai 12-13 orang. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengungkapkan majelis hakim yang menangani kasus tersangka Ferdi Sambo diperkirakan tak akan menjatuhkan hukuman tertinggi yakni pidana mati. Gayus Lumbun mengatakan kemungkinan hakim akan menghukum Ferdi Sambo setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, namun tak akan menghukum Ferdi Sambo dengan jeratan seberat-beratnya. Gayus Lumbun menuturkan hakim tetap menggunakan legal justice. Keadilan hukum tersebut digunakan pada semua pihak. Menurut Gayus, hakim tak akan berpikir menghukum berat Ferdi Sambo. Selain itu, berat hukuman yang diberikan hakim pada Sambo tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwaannya, kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi hingga pembuktian dalam persidangan juga akan menjadi pertimbangan. Gayus mengatakan proses persidangan Ferdi Sambo dan tersangka lainnya masih berada di tingkat pertama. Gayus mengatakan masih akan ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri, yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Penyidik tim Sus Polri telah melaksanakan pelimpahan tahap 2 5 orang tersangka pada jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara itu, perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J juga telah ditetapkan 7 orang tersangka, termasuk diantaranya adalah Ferdi Sambo. Para tersangka ini juga telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.
Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Tribuners mengadang dan merampok truk swasta pembawa tandon air di Kampung Beguo, Distrik Topiai, Kabupaten Paniai, Papua pada Jumat lalu. Total ada 9 orang yang menjadi korban perampokan. Salah satu korban adalah anggota TNI bernama Sertu Bayu Prasetyo. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.40 waktu setempat, yang mana 4 warga beserta 1 anggota TNI selesai mengantar tandon ke distrik Aradide dan akan kembali ke distrik Ena Rotali menggunakan 2 buah truk. Dalam perjalanan melewati SMP 1 Ekadide, 4 guru honorer juga meminta untuk ikut menumpang ke Ena Rotali. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan bahwa senjata api dipegang oleh sejumlah anggota KKB yang melakukan penyerangan itu. Setelah diadang, 9 korban diperintahkan untuk keluar dari truk. Para pelaku kemudian menanyakan apakah ada yang membawa amunisi ataupun senjata api. Namun karena tak ada satupun yang membawa hal yang dikatakan, para anggota KKB ini memukuli seluruh korban. Mereka juga diketahui ditelanjangi. Ada 2 wanita yang turut menjadi korban dan diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Para pelaku pun merampas barang elektronik milik para korban. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Tim Gabungan Independen Mencari Fakta atau TGIPF mengatakan para korban tragedi Kanjuruhan saat ini menderita radang mata yang cukup parah. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo menuturkan kesaksian anggota TGIPF lainnya, Akmal Marhani, yang mengatakan bahwa radang mata yang dialami para penyintas tak lagi berwarna merah namun sudah ke arah coklat. Selain itu, lebam di sekitar mata para korban juga masih ada dan belum hilang hingga seminggu setelah kejadian naas pada 1 Oktober lalu. Sementara itu, salah satu anggota TGIPF Nugroho Setiawan membeberkan temuan sementara dari segi infrastruktur di Stadion Kanjuruhan yang menjadi tempat kejadian perkara. Jumlah seluruh korban dalam tragedi Kanjuruhan yakni 705 orang, yang mana 131 diantaranya meninggal dunia. Nugroho menuturkan kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah Stadion Kanjuruhan tak layak untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi seperti laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Nugroho juga menyoroti ketiadaan pintu darurat di Stadion Kanjuruhan. Dari temuan sementara terungkap anak tangga di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang kurang ideal, terutama jika terjadi kepanikan masa penonton. Nugroho juga menyarankan agar aparat keamanan mempertimbangkan kembali penggunaan gas air mata di stadion tersebut. Hal ini disampaikan Nugroho dari hasil temuan sementara TGIPF setelah bertemu sejumlah korban selamat dari tragedi Stadion Kanjuruhan. Nugroho juga menilai Stadion Kanjuruhan harus dibenahi agar sesuai dengan standar keselamatan untuk mencegah insiden maut, seperti 1 Oktober yang telah menewaskan 131 orang agar tidak terulang kembali. Terus kemudian tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam, kemudian memerah, dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah 1 bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Wilayah Banten diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 5,5 sekira pukul 17.02 pada Minggu 9 Oktober kemarin. Getaran gempa terasa cukup kuat sampai wilayah Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat. BMKG menerangkan gempa tersebut tidak memiliki potensi tsunami. Kendati begitu, getaran gempa cukup kuat hingga Jakarta dan Sukabumi. Detik-detik terjadinya gempa juga terekam CCTV di sebuah rumah di Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam tayangan video CCTV yang diunggah di beberapa akun Instagram, tampak rumah yang berlokasi di Kompleks Pasir Indah Cinanggung, Kota Serang bergoyang kala gempa terjadi. Sementara Nida, warga Walantaka, mengaku merasakan getaran
yang cukup besar. Dirinya yang dalam keadaan sedang mandi langsung keluar ketika gempa terjadi. Gempa tersebut dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Gempa tersebut juga dirasakan warga di beberapa wilayah seperti di daerah Bayah, Sukabumi, Sagaranten, Cianjur, Panggaran, Ciptagelar, Malimping, dan beberapa wilayah lainnya. Masyarakat merasakan getaran nyata di dalam rumah, yang mana tampak getaran seakan-akan seperti truk yang berulang-ulang berlalu. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan diperiksa terkait dugaan korupsi dalam penggunaan private jet ke Jambi. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyo Wibowo memaparkan pemeriksaan terhadap Hendra Kurniawan dilakukan pada Jumat lalu. Menurutnya, Hendra Kurniawan diperiksa di Mako Brimob sekira pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Cahyo berjanji bahwa akan menyampaikan hasil penyelidikannya pada Senin hari ini. Informasi tentang penggunaan jet pribadi oleh Hendra Kurniawan dan rombongan ini sebelumnya diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso beberapa waktu lalu. Sugeng mengatakan jet pribadi ini diduga digunakan oleh Hendra dan rombongan untuk ke Jambi atas perintah ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kala itu Hendra bersama dengan rombongan menjelaskan penyebab kematian Brigadir J pada keluarganya yang sudah melalui skenario. Beberapa personil Polri yang mendampingi Hendra Kurniawan diantaranya adalah Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susatno, AKP Rifazal Samuel, kemudian Bribda Fernanda, Bribtu Sigit, Bribtu Putu, dan juga Bribtu Mika. Menurut Sugeng, saat itu Hendra diperintah oleh Verdi Sambo untuk memberikan penjelasan ke keluarga ihwal kematian Brigadir J. Sebagaimana skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo, Sugeng mengatakan Hendra Kurniawan dan rombongan bertolak ke Jambi menggunakan private jet pribadi. Raytheon Hawker 850 XP dengan kode registrasi T7JAB. Tribuners Gubernur Papua Lukas NMB dikukuhkan sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar di Tanah Papua oleh Dewan Adat Papua pada Minggu 9 Oktober di kediaman pribadinya di kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan hal ini merupakan proses organisatoris Dewan Adat Papua yang telah menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura serta mendengar masukan dan pandangan seluruh pimpinan 7 wilayah adat di Tanah Papua. Menurut Sorabut, dalam pembahasan Dewan Adat tidak melihat Lukas NMB sebagai Gubernur Papua, namun melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi orang nomor 1 di bumi Cendrawasih. Pengukuhan tersebut dilakukan melalui mekanisme pleno Dewan Adat Papua yang telah diputuskan dan mengikat secara alam dan Tuhan yang merestui. Menurut Sorabut, sepak terjang Lukas NMB ketika mengabdi mulai dari pemerintah terendah sejak masih bertugas di Merauke, Wakil Bupati Puncak, lalu sebagai Gubernur Papua sangat cukup untuk mendapatkan gelar tersebut. Pengabdian itu tidak bisa diragukan. Menurut Sorabut, Gubernur Lukas NMB betul-betul membuktikan agar mencerdaskan anak bangsa, merekatkan pembangunan ke masyarakat adat, hingga membuka isolasi daerah-daerah terjauh dan mendekatkan pembangunan. Namun pengangkatan Lukas NMB ini tak sepenuhnya mendapatkan respons baik.
Banyak warga adat Papua yang tak setuju dan menganggap Lukas NMB tak pantas untuk mendapatkan pengukuhan tersebut. Sejak kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, beredar rekaman suara seorang wanita yang mengaku sebagai penjual dawet di sekitar pintu 3. Rekaman suara tersebut mendapatkan kecaman dari Aremania karena dianggap menggiring isu bahwa korban berjatuhan bukan akibat gas air mata. Saat ini Aremania tengah memburu sosok yang mengaku sebagai penjual dawet tersebut. Dalam rekaman yang beredar, wanita itu mengaku berjualan dawet di sekitar pintu keluar nomor 3 Stadion Kanjuruhan. Ia memberikan kesaksian bahwa pada saat kerusuhan gas air mata yang ditembakkan tidak seberapa. Sebaliknya, ia menyebut penyebab banyaknya korban meninggal akibat Aremania berdesak-desakan dan saling injak di pintu keluar. Selain itu, penjual dawet ini juga mengaku melihat aksi heroik seorang polisi sedang menyelamatkan anak yang terjepit. Ia mengatakan polisi yang berjasa menolong anak-anak itu bernama Arif yang berasal dari Kota Batu. Tak cukup sampai di situ, wanita penjual dawet itu pun mengaku mencium bau alkohol dari para korban yang meninggal dunia. Diduga banyak supporter yang mabuk saat menonton pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Setelah rekaman suara ini viral di media sosial, Aremania pun langsung meradang. Mereka mengklaim pengakuan yang disampaikan wanita penjual dawet itu tidak benar alias hoax. Di sisi lain, keberadaan penjual dawet itu juga dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya penjual dawet di sekitar pintu 3. Di kawasan tersebut hanya ada toko mebel, penjual kopi, dan juga mie instan. Menurut pengakuan salah satu pegawai toko mebel, penjual dawet di Stadion Kanjuruhan memang ada, namun berjualan menggunakan rombong. Terlebih yang berjualan dawet adalah seorang pria, bukan seorang wanita, seperti yang mengaku dalam video viral tersebut. Pegawai mebel itu juga yakin bahwa rekaman suara penjual dawet tersebut adalah hoax. Sebagai bentuk protes atas rekaman itu, Aremania menempel selebaran di area pintu keluar 3 untuk mencari sosok penjual dawet misterius itu. Kepolisian juga ikut mendalami soal beredarnya rekaman suara tersebut. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Nugroho Setiawan sempat menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik para penonton yang panik dan hendak menyelamatkan diri dari gas air mata saat berdesakan dan juga terhimpit. Menurut Nugroho, dalam rekaman kamera CCTV itu terlihat para penonton yang panik mencoba menghindari gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian dengan berusaha menyelamatkan diri dari pintu mana saja yang terbuka. Ia menuturkan saat pintu Stadion Kanjuruhan terbuka namun sangatlah kecil. Pintu yang seharusnya dipakai untuk pintu masuk terpaksa menjadi pintu keluar. Ia memaparkan dalam rekaman tersebut terlihat para penonton yang berebut untuk keluar. Ada sebagian yang sudah pingsan karena berdesakan dan diduga kehabisan oksigen. Ia pun mengaku miris melihat rekaman CCTV tersebut. Nugroho mengatakan TGIPF juga menemui dan melihat kondisi korban luka atau yang terpapar gas air mata. Nugroho mengatakan dari temuan sementara memperlihatkan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tak layak untuk menggelar pertandingan dengan risiko tinggi seperti laga derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Nugroho menuturkan pertandingan yang diperkirakan beresiko tinggi yang mana pelaksana harus membuat perhitungan secara rinci dan mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Jumlah seluruh korban dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 705 orang. Sebanyak 131 orang diantaranya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami luka-luka. Kapolri juga telah mengumumkan 6 orang tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh
pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan investigasi sedikitnya 7 hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 orang imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dari hasil investigasinya, tim menemukan sedikitnya 12 temuan awal hingga akhirnya menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tak hanya melibatkan pelaku di lapangan. 12 temuan tersebut diantaranya adalah saat pertengahan babak kedua. Diketahui terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke lapangan. Didasari pada keterangan saksi yang ada, hal tersebut terjadi oleh karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan juga memberikan dukungan moral pada seluruh pemain. Sebelum penembakan gas air mata, tak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Tindak kekerasan yang dialami para supporter juga tak hanya dilakukan oleh anggota Polri, namun juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan juga menendang. Berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tak hanya ditujukan ke bagian lapangan, namun juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di wilayah tribun. Saat supporter hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Temuan selanjutnya yakni berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. Setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan juga minim mengalami pertolongan. Dengan segera dari pihak aparat kepolisian, para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. Peristiwa kekerasan dan penderitaan ini diketahui tak hanya terjadi di dalam stadion, namun juga terjadi di luar stadion. Aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata pada para supporter yang berada di luar stadion. Pasca peristiwa, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi, baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Hingga saat ini, tak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan korban luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Tadi sebetulnya sudah menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 12 temuan awal yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah supporter begitu. Nah, dari berbagai 12 temuan awal itu, setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Pertama, kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bang Johar sudah menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan sebetulnya mereka melakukan dorongan motivasi
dan juga memberikan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan itu direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan dan kemudian melakukan sejumlah tindak kekerasan. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir menceritakan pengalamannya kala bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 5 Oktober lalu. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA di negara tuan rumah Piala Dunia 2022 yakni Qatar. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menerima ucapan duka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang memakan korban meninggal dunia lebih dari 100 jiwa dan ratusan korban luka. Erick Thohir menambahkan bahwa FIFA siap membantu Indonesia untuk mengevaluasi sepak bola tanah air secara menyeluruh. Seusai tragedi Kanjuruhan 1 Oktober silam, pada pertemuan di Doha, Qatar pada 5 Oktober, Erick Thohir bercerita banyak hal dengan Presiden FIFA tersebut. Erick Thohir yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional itu mengatakan, Gianni Infantino tahu perasaannya seusai tragedi Kanjuruhan. Bahkan saat Erick Thohir bertemu langsung dengan Gianni, Presiden FIFA tersebut menjadi begitu emosional. Kala menceritakan memori masa kecilnya pertama kali ke stadion sepak bola bersama dengan sang ayah, Presiden FIFA itu pun berkaca-kaca saat menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Erick Thohir mengakui jika lebih mudah untuk membuka pembicaraan setelah Gianni menceritakan pengalaman masa kecilnya. FIFA sendiri kini sudah menegaskan tak memberikan sanksi pada Indonesia buntut tragedi Kanjuruhan. Pihak FIFA bahkan akan berkantor di Indonesia dan membantu membenahi regulasi dunia sepak bola di tanah air. Kontras menemukan hal ganjil dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober. Diketahui 131 orang meninggal dunia akibat berdesakan setelah polisi yang bertugas menembakkan gas air mata. Setelah melakukan investigasi, Kontras mengaku telah mendapatkan 12 temuan awal. Salah satunya terkait keganjilan soal mobilisasi aparat di Kanjuruhan, termasuk BRIMOB yang membawa gas air mata. Kontras mengatakan mobilisasi aparat keamanan yang membawa gas air mata dilakukan pada pertengahan babak kedua, padahal situasi saat itu tak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan, apalagi seluruh supporter yang hadir adalah Aremania yang merupakan supporter tuan rumah. Pengkondisian ini sengaja dilakukan guna meminimalkan kemungkinan bentrok antara supporter. Pengkondisian ini sengaja dilakukan guna meminimalkan kemungkinan bentrok antar supporter klub rival tersebut. Di sisi lain, Kontras juga menyoroti soal penembakan gas air mata yang langsung dilakukan tanpa mengindahkan tahapan awal. Dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 bahwa dalam hal penggunaan kekuatan, ada tahap-tahap awal yang harus dilakukan aparat sebelum tiba pada keputusan menembakkan gas air mata. Terlebih, gas air mata ini ditembakkan ke tribun penonton, yang utamanya berada di wilayah Tribun Selatan, padahal supporter di area tersebut tidak dalam keadaan ricuh. Diketahui bahwa Komnas HAM dalam hasil investigasi terhadap sejumlah jenazah mengatakan bahwa mayoritas penyebab meninggalnya 131 korban karena sesak nafas akibat gas air mata. Masalah penggunaan gas air mata memang menjadi salah satu perhatian di tragedi Stadion Kanjuruhan. Polri telah menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan ini. Mereka adalah Dirut LIB, kemudian Ketua Panpel, Security Officer, Kabak Ops Polres Malang, Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim, dan Kasat Samapta Polres Malang. Tadi sebetulnya sudah menjelaskan bahwa
setidak-tidaknya ada sekitar 12 temuan awan yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah supporter begitu. Nah, dari berbagai 12 temuan awal itu, setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Pertama, kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bang Johar sudah menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan sebetulnya mereka melakukan dorongan motivasi dan juga memberikan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan itu direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan dan kemudian melakukan sejumlah tindak kekerasan. Nah, akibat dari peristiwa tindak kekerasan ini berdampak atau mengakibatkan sejumlah supporter lain ikut turun ke dalam lapangan. Nah, turunnya para supporter ini ke dalam lapangan bukan untuk melakukan satu tindakan serangan, tetapi untuk menolong kawan-kawan supporter yang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap supporter yang ada di dalam lapangan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi juga Bang Johar sudah menjelaskan bahwa dalam konteks Perkap nomor 1 tahun 2019 atau tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, dalam hal penggunaan kekuatan itu tidak boleh aparat kepolisian langsung masuk menggunakan upaya penembakan gas air mata. Viral sebuah video yang menunjukkan seorang oknum TNI memukuli seorang satpam jasa ekspedisi pada Rabu 5 Oktober. Insiden ini terjadi di gudang sebuah marketplace yang berada di Gianyar, Bali. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku setelah membeli barang secara online. Namun saat barang tersebut tiba, barang itu tak sesuai dengan yang dipesan. Dalam video, oknum TNI tersebut mengenakan celana loreng dan juga sebuah kaos. Ia datang melayangkan satu pukulan ke wajah petugas keamanan. Tak lama kemudian sejumlah pegawai jasa ekspedisi langsung mendekat untuk melerai keduanya. Namun justru keadaan semakin memanas saat seorang pria bersama oknum TNI itu turut menyerang sang satpam. Pada akhirnya keadaan bisa tenang setelah sejumlah pegawai jasa ekspedisi tersebut melerai. Oknum TNI yang berada dalam video viral tersebut merupakan Sersan MS. Insiden ini bermula saat Sersan MS membeli barang secara online. Kemudian saat barang yang dipesan datang ternyata tak sesuai dan membuatnya merasa tak terima. Ia kemudian mendatangi gudang jasa ekspedisi tersebut. Maksud